Kemarin kita sampai soal-soal ini. Saya akan membahas soal yang nomor 2, satu buah aja, ya, satu buah aja. Yang B aja ya. Saya akan bahas soal yang B. Eh, Masuk sini, gitu. Nah, pertanyaan soalnya apa? Kita lihat lagi. Pertanyaan soalnya, lakukan proses anti turunan 2 kali untuk mendapatkan fungsi asalnya. Mau ditulis dalam integral boleh, enggak juga boleh. Yang penting cari fungsi asalnya. Jadi kalau turunan duanya ini, kita lihat, saya sederhanakan dulu. Bukan sederhanakan, saya hanya ngerubah aja bentuknya supaya masing-masing suku ini dibagi jadi X, ditambah seper X pangkat 3, saya tulis X pangkat min 3 gitu ya. Oke, maka turunan 1 adalah integral dari turunan 2. Itu sama dengan X asalnya setengah X kuadrat, X pangkat min 3 naik 1 pangkatnya. Jadi X pangkat min 2 kali 1/min 2. Tambah konstanta, jangan lupa. Fungsi, kelebihan. Fx-nya adalah integral dari turunan, kan? Sama dengan integral dari setengah X kuadrat eh, min setengah X min 2 ditambah C. Sama dengan pangkatnya naik jadi 3 kali sepertiga ada setengah jadi seperenam ya. Ini setengah, ini pangkatnya naik jadi pangkat min 1, 1/min 1. Ya tulis dulu aja, per min 1, pangkatnya naik 1. C jadi CX. Kok jadi CD? CX ditambah konstanta baru. Jadi kalau diintegralkan 2 kali ada 2 konstanta muncul. Oke, begitu. Mudah soal nomor 2. Saya, ada yang nyalin. Silakan yang nyalin. Lanjut ke pasal baru. Nah, saya akan masuk ke yang namanya persamaan diferensial, tapi yang masih sangat elementer ya. Karena persamaan diferensial ini sangat rumit. Kita hanya belajar yang bentuk-bentuk khusus aja. Kali ini hanya belajar satu macam, nanti di semester 2 belajar lagi yang lebih kompleks. Oke, apa itu persamaan diferensial? Disingkat PD, adalah persamaan. Kalau ada persamaan itu ada sama dengannya. Ini sama dengan ini gitu ya. Persamaan yang melibatkan turunan sebuah fungsi. Jadi di persamaannya ada turunan fungsinya. Bisa turunan 1, turunan 2, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh persamaan diferensial. Oke, ini Y aksen sama ini, dan selanjutnya. Itu contoh-contoh persamaan diferensial. Nah, kemudian ada istilah orde. Kalau di polinom juga ada orde, kan? Kalau di persamaan diferensial, orde persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul di persamaannya. Jadi bukan pangkatnya kayak polinom. Kalau polinom itu pangkatnya, itu ordenya, di sini turunannya. Jadi ini orde 1, ini ada turunan 2, orde 2, ini ordenya bukan 5 ya, ini orde 3 karena turunan 3 yang paling tinggi yang muncul. Gitu. Nah, masalah kita ngapain? Masalah kita adalah mencari fungsi Y sama Fx yang merupakan solusi persamaan tersebut. Apa artinya solusi? Kalau si fungsi ini saya substitusikan ke ruas kiri, juga ke ruas kanan, jadi sama itu ya. Hubungan kesamaannya dicapai. Jadi kalau Y-nya
Saya hitung ini ruas kirinya pakai Y yang udah merupakan solusi. Hitung juga ruas kanannya. Sama gitu. Nah, itu arti solusi. Nah, secara umum tidak ada metode mencari solusinya, tetapi bentuk-bentuk khusus bisa gitu ya. Oh, kalau gitu gimana gitu? Padahal nanti kalian pasti di tingkat 2, tingkat 3 di sipil itu menemui persamaan diferensial. Sangat dipakai gitu ya. Nah, biasanya kalau udah rumit, metodenya nggak ada, nyari solusinya itu dengan cara diaproksimasi aja gitu ya. Jangan mainan HP. Oke ya. Nah, jadi yang akan dibahas saat ini hanya persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan metode ini yang akan kita bahas ya. Gitu. Nah, tahapnya pemisahan variabel itu sebagai berikut. Ini kita lihat ke satu contoh ini. Caranya itu semua yang ada Y-nya disatukan dengan DY. Semua yang ada X-nya dengan DX. Jadi ini kalikan silang gitu ya. Nah, gitu. Yang ada Y dengan DY, yang ada X dengan DX. Kemudian kita integralkan. Oke. Dihitung integralnya ini menjadi sepertiga Y pangkat 3 ya. Yang ini ya integralkan juga. Nah, kita ingat bahwa kalau integral tak tentu, integral yang nggak pakai batas ini, kalau diintegralkan ada konstantanya. Konstantanya cukup di salah satu ruas aja. Kenapa? Karena kalau ini saya tambahkan konstanta, misalkan sepertiga Y pangkat 3 tambah P, yang ini ditambah Q, P dan Q-nya bisa saya satukan. Jadi P-nya pindah ke ruas kanan, nanti P kurang Q saya sebut konstanta baru, karena P dan Q-nya konstanta. Jadi cukup hanya sekali aja konstantanya. Mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Biasanya diikutkan yang ada X-nya. Nah, dari situ kita cari Y-nya. Kan ini tadi, mencari fungsi Y. Saya susun Y-nya menjadi ini dikalikan 3 seluruhnya. Mana C-nya? Hilang. Nah, C-nya hilang. 3C ya. Nggak mau lagi ditulisin deh. 3C. Harus di-save dulu. Oke. Di bawah akar ya 3C-nya. Ini akarnya sampai sana. Begitu. Ini dikalikan 3, kemudian ditarik akar pangkat 3-nya. Supaya keluar Y-nya. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Itu namanya metode pemisahan variabel. Yang X dengan DX, yang Y dengan DY gitu ya. Oh ya, belum selesai. Ini ada syarat diberikan. Y01. Nah, dari situ kita bisa menghilangkan C-nya. Masukkan aja kalau X-nya 0, nilai Y-nya 1. Gitu ya. Jangan mainan HP, jangan main HP. X-nya 0, saya masukkan. Ini kurang lagi Y0, 1. Itu ya kurang kurung. Jadi artinya Y-nya bernilai 1 kalau X-nya bernilai 0. Dari sini diperoleh C-nya. Oke. Nah, itu solusinya. Oke, paham? Nggak kedengaran. Kalau nggak diberikan syarat, ya udah sampai sini aja, ya sampai sini aja gitu. Oke. Okay.
Nanti ada istilahnya. Nah, sebuah persamaan diferensial yang masih memuat konstanta disebut solusi umum. Ini nih. Jadi yang ini namanya solusi umum. C-nya belum ditentukan. Ya. Istilah aja itu solusi umum. Kalau sudah diberi syarat atau kondisi tertentu kayak tadi di sini apa ininya sensitif sekali. Sebentar. Diberi syarat gini, C-nya dihilangkan jadi angka. Nah, itu namanya solusi khusus gitu ya. Ada istilah solusi umum, solusi khusus. Contoh lain. Ini coba kita lihat ya. Ini saya ambil langsung dari contoh di buku Purcell-nya gitu ya. Nah, gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermasa M dan berjarak S dari pusat bumi adalah ini gitu. Kita terima aja dari fisika hukumnya. Jadi gaya tarik benda yang bermasa M gitu dan berjarak S dari pusat bumi besarnya sebesar ini gaya tariknya. Dengan ya ini G gaya gravitasi di permukaan bumi, R ini jari-jari bumi. Nah, tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda untuk lepas dari gaya tarik bumi. Jadi katakan roket itu anggap aja roketnya titik. Berapa kecepatan awalnya supaya dia nanti lepas dari gaya tarik bumi? Bisa gitu? Coba kita hitung. Kan kalau ngelihat rumus ini, berapapun jaraknya kena gaya tarik bumi kan? Ini pengen lepas gitu dari gaya tarik bumi. Ternyata bisa kita hitung. Coba kita lihat. Ya, ini lebih banyak fisikanya ya. Matematiknya sebenarnya hanya hanya pemisahan variabel aja. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Nih, gaya sama dengan massa kali percepatan. Diterima saja ya dari fisika ya, hukum Newton 2. Gaya massa kali percepatan. Sama dengan massa kali percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Laju perubahan kecepatan. Jadi turunan V terhadap T. Oke, ini kebaca nggak dari belakang? Coba saya perbesar ya. Nah, oke. dV dt-nya saya variasi menjadi dV ds kali ds dt. S-nya konstanta enggak? Enggak, tergantung tadi S itu jarak dari pusat bumi, jarak benda dari pusat bumi. Jadi kalau roket ditembakkan kan jaraknya makin jauh dari pusat bumi. Jadi S-nya fungsi waktu juga gitu ya. Oke, dV dt-nya diubah dV ds ds dt. Akal-akalan aja di situ. Sama dengan massa kali dV ds, ds dt adalah kecepatan benda. Karena apa? S itu jarak dari pusat bumi. Perubahan ini laju perubahan jarak terhadap waktu. Jarak apa? Jarak dari pusat bumi. Jarak benda, jarak si roket dari pusat bumi. Jadi turunan dari jarak adalah kecepatan. Oke, ini kita punya gaya itu adalah ini. Nah, kita lihat di sini. Ini saya tulis lagi gaya sama dengan menurut ini nggak tahu dari fisika. Ini gaya berdasarkan hukum Newton 2. Ini gaya nggak tahu percobaan atau dari mana kita terima aja. Harus sama ya. Ini gaya yang dialami benda sebesar ini. Padahal dari hukum Newton 2 udah dirumuskan gayanya sebesar ini. Kita samakan. Samakan ke bawahnya diapakan tuh? Pemisahan variabel yang ada dv dengan v. dv v. Yang ada s dengan ds.
Gitu. Massa itu konstanta ikut mana aja. G itu gaya gravitasi di permukaan bumi konstanta juga ikut mana aja. R itu jari-jari bumi konstanta ikut yang mana aja. Mau ikut V boleh, ikut DS boleh. Tapi yang ada S dengan DS, yang ada V dengan DV. Sisanya konstanta ikut yang mana aja. Oke, saya punya ini. Saya integralkan. Kenapa diintegralkan? Kita kan mau nyari kecepatan awalnya berapa. Supaya lepas dari gaya tarik bumi. Jadi saya mau nyari kecepatannya. Oke, saya integralkan. Ini konstanta. M-nya kemana? Oh, M-nya kecoret. Oke. Ini integralkan, mudah ya. Udah tahu ini. Jadi S pangkat min 1. Gitu ya. 1/-1. Ini ada min jadi plus. Gitu. Nah, kondisi awal V sama V0 saat jaraknya dari permukaan bumi sama dengan jari-jari bumi. Si roket kan ditembakkan dari permukaan bumi. Jadi jaraknya ke pusat bumi adalah sejauh R. Jadi saya masukkan ini waktu apa? T-nya 0, S-nya sama dengan R. Jadi waktu awal ini V0, waktu V0, T-nya 0, S-nya ini sama dengan R. Ya. Untuk mendapatkan C-nya saya pakai syarat ini. Waktu T-nya 0 ini V0 pangkat 2, kecepatan awal pangkat 2 yang masih dicari angkanya berapa? Dibagi 2 sama G kali R kuadrat dibagi R. Dari situ disusun ketemu C-nya ini. Oke, setelah dapat C-nya, saya masukkan lagi ke rumus kecepatan ini. Ini duanya dibawa ke kanan, C-nya diganti ini, V kuadratnya diakarkan kemudian. Jadi ini. Nah, dari sini kita lihat agar bisa lepas dari gravitasi bumi, berarti V-nya harus selalu positif, betul? Minimal 0 gitu. Ya, kalau 0 diam, nggak terjadi biasanya. Minimal, ya, harus positif. Kalau positif yakin lepas dari gravitasi bumi. Ini kan V setiap saat. Kecepatannya kalau positif berarti dia menjauhi bumi terus. Kalau suatu saat negatif ya balik lagi, jatuh. Nah, ini harus positif. Kita lihat ini. Nah, ini selalu positif. 2G kali jari-jari bumi kali jarak benda terhadap pusat bumi. Selalu positif. Ini juga selalu positif. Kecepatan awal pangkat 2. Yang ini negatif. Nah, maka kita ambil udah aja ini nggak boleh negatif. Kalau ini nggak negatif, seluruhnya pasti nggak negatif ya. Kalau dua suku ini dijamin nggak negatif, atau V0 kuadrat min 2GR ini, kalau saya ambil ininya gini, pasti seluruh V-nya tak negatif. Supaya bisa gerak menjauhi bumi terus. Atau ini sama aja dengan ini. Jadi kalau V0-nya lebih besar dari akar 2GR, V-nya selalu positif. Gitu ya. Kira-kira paham? Pak, itu tadi kan C-nya di proyek. Yang mana? Yang kanan, T-nya. C-nya dari sini. Waktu T-nya 0, T-nya 0, V-nya sama dengan V0, R-nya sama dengan, S-nya sama R besar. T-nya nggak muncul di sini. Tapi waktu T0,
Itu SV-nya sama dengan V0 yang kita cari. Ya. S-nya ada di permukaan bumi, si roketnya. Gitu. Memang nggak terlihat T-nya, nggak terpakai di situ. Tadi yang Hah? kan Nggak, nari C-nya dulu, udah dapat C-nya ini, masukkan ke sini, masukin sini lagi, kemudian filenya dirumuskan. Jadi ini, ya, filenya dihitung. Jadi kecepatan roketnya supaya dia kecepatannya positif terus harus lebih besar dari ini. Tetapi ini angkanya terlalu gede. Hampir mustahil bikin roket yang kecepatan awalnya sebesar ini. Jadi biasanya bertahap. Kan roket tuh kadang-kadang untuk bawa satelit atau apa dibikin bertingkat. Dia meledak dulu yang pertama, set, kan nanti makin lambat tuh karena kecepatan awalnya kurang dari akar 2GR. Jadi nanti melambat dia, ketarik lagi sama gravitasi bumi. Baru dibakar yang kedua, gitu. Kemudian yang ketiga, tergantung mau berapa tahap, supaya bisa lepas. Karena nggak mungkin bikin kecepatan awalnya segini. Nanti bisa-bisa tempat meluncurkannya ikut meledak gitu ya, terlalu 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 gede ini untuk dapetin kecepatan awal segini. Dibikinlah bertahap. Oke, gitu urusan fisika. Urusan kita sebenarnya cuma ini, ya. Jadi nanti nggak akan keluar soal yang fisikanya susah-susah kayak gini. Tapi ini contoh bahwa persamaan diferensial salah satunya bisa dipakai untuk ngitung ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, soal-soal udah gitu apa ya? Oh, habis. Padahal ini bahan minggu depan loh. Pusing. Dia nanti di belakang libur 1 bulan. Nggak mungkin lah ngejar ngelebihin 1 bulan. Nggak, nanti kalau menjelang UTS, kalian mau nanya soal-soal tutorial yang PR, boleh gitu. Kita punya sisa waktu di kelas. Kalau nggak ada pertanyaan, ya bisa libur gitu. Oke, saya bahas satu persatu. Tunjukkan fungsi yang diberikan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, kalau diminta menunjukkan solusi, kalian jangan cari-cari solusi dari sini. Hanya suruh nunjuk, tuh tunjuk gitu solusinya. Artinya tinggal disubstitusikan aja ke ruas kiri, bener nggak nanti hasilnya nol. Gitu ya. Jadi saya tulis. Ambil aja dua-duanya. Kalau menunjukkan itu jangan jangan berusaha nyari, tinggal nunjuk. Oke, kita lihat yang A dulu. Ya, saya ambil Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Saya mau tunjukkan bahwa dy dx ditambah X per Y-nya kalau dihitung jadi 0. Jangan ditulis dulu sama dengan 0. Mau ditunjukkan. Jadi saya hitung dulu dy dx-nya. Dy dx sama dengan, ya ini susah nulisnya, lebih enak gini di kepala kita kan. Pangkat setengah. Setengah jadi pangkat min setengah, betul? Kali turunan dalamnya. Enggak, minus. Gitu kan? Nah, sekarang saya hitung. Dy dx ditambah X per Y. Jangan ditulis sama dengan 0. Kalau gini mah udah terbukti. Mau ditunjukkan, gitu kan? Saya hitung. Dy dx saat ini duanya habis min X per min X kuadrat gitu ya. X per Y-nya mana?
X per Y. Y-nya akar 4 min X kuadrat kan? Ini Y-nya tadi. 0 kan betul? Jadi Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Solusi dy dx ditambah X per Y sama dengan 0. Gitu kan, memenuhi ini sama dengan 0. Gitu, kalau sudah menunjukkan solusi ya tinggal tunjuk aja gitu. Ya, ya. X per Y-nya masukin, X-nya masukin, Y-nya masukin, Y-nya kan ini diberikan. Ceplok aja di sini. Ceplok kayak ceplok tahu gitu. Ceplok telur bukan ceplok tahu. Terus saya hitung, habis gitu kan. Yang B, si Neng masih nyalin. Udah? Yang B, ya saya punya Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Saya hitung aja ini nih, bener nggak jadi 0 nih. Jadi saya hitung Y aksen dulu. Min A sin X min tambah B cos X. Turunan 2 ya. Nah, gitu. Kemudian saya hitung Y aksen ditambah Y. Jangan ditulis sama dengan 0 dulu ya. Kan mau ditunjukkan, ini mau ditunjukkan hasilnya 0. Hitung dari sini. Min A cos X min B sin X ditambah Y-nya sendiri ini. B sin X. Dihitung kan 0. Jadi Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Itu solusi bintang. Mana bintangnya? Ya ini. Bintang. Gitu. Paham? Sok yang masih nyalin saya soal berikutnya. Dibuka aja ya. Ini gampang-gampang ini. Langsung aja. Oke, kita baca dulu. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter, ini ada gedung tingginya 100 meter yang hijau. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas, betul-betul lurus gitu ya. Dengan kecepatan sekian. Jadi ini, V0-nya 200 dilempar ke atas. Nanti akibat gravitasi melambat sampai atas kecepatannya 0, kemudian ngebalik gitu ya. Terserah kecepatannya mau positif yang ke atas atau yang ke bawah, sama aja. Bila percepatan gravitasinya G, konstanta, biarkan aja dalam G, tentukan kecepatan dan posisinya setelah 2 detik. Hah? Oh iya, aduh. Kenapa ya? Matanya salah. 4. Oke, coba kita lihat. Kan kita tahu percepatannya, maka kecepatannya bisa dihitung. Integral dari percepatan kan? Oke, jadi gampang sekali. Oh ya, saya arah positif ke atas, negatif ke bawah. Ini posisinya 100, ini dianggap posisinya 0 ya. Boleh aja ini posisinya 0, ini nanti jadi min 100 gitu. Ya, anggaplah permukaan bumi posisi 0. Ini posisi awalnya 100. 4 detik kemudian berapa? Kalau V0-nya tadi diketahui 200, percepatan gravitasinya G. Ya, kita cari V aja. Oh ya, notasikan dulu. Misalkan T waktu, V apa volume? Bukan. V kecepatan setiap saat
H itu ketinggian si bola setiap saat, ya. Nah, maka saya punya data, oh belum integral, baru ngumpulin datanya dulu. V0-nya 200 tadi ditembakkan, arah ke atas positif, jadi V0 200, H0 100, terhitung ini nolnya di permukaan bumi, jadi tinggi awal 100, kemudian percepatan itu saya tulis dv dt. Dan janjinya ke bawah negatif, jadi min G gitu ya. Kalau kalau ini positif, nanti percepatannya ke sana positif. Ya nggak balik-balik dia tuh sampai sampai langit gitu ya. Jadi ini memperlambat dia. Oke, integralkan ini untuk mendapatkan V. Gampang, ini konstanta. Oh ya, integralkan terhadap waktu tentunya ya. Oke, ini diperoleh. G-nya biarin aja konstanta. C-nya konstanta yang kita cari dari syarat ini. Nah, V0 200 diperoleh. Mana ini C-nya? Oh, langsung dia. V0 200 berarti ini 200 saat T-nya 0. Jadi C-nya 200 gitu ya. Udah nggak dirinci di sini. Memasukkan ini ke persamaan ini V sama dengan min GT tambah C. Ketemu C-nya 200. Oke, C-nya 200 menjadi V-nya ini. Setelah 4 detik, ya masukkan saja T-nya 4. Mana nggak dijawab? Tanyaannya apa? Kecepatan dan posisinya. Oh, saya ngitung dulu posisinya. Baru nanti dijawab barengan. Posisi adalah H. Integral dari kecepatan. Diintegralkan ini menjadi ini. Tambah konstanta. Gunakan syarat awal ini. Yang satu lagi. Waktu T-nya 0. H-nya 100. D-nya ketemu. Oke, dapatlah H-nya. D-nya. D-nya mana berarti ya? D-nya berarti ini 100 ya. Kalau H-nya 0, T-nya 0 ini 100. Ini 0, ini 0, D-nya 100. Itu. Dengan demikian, tadi ditanya pertanyaannya mana? Kecepatan dan posisinya, masukkannya T-nya 4. Kecepatannya segini, posisinya masukkan T-nya 4 sekian. Oke? Lanjut lagi. Yang di H kenapa? C-nya kan udah dicari, ini 200. Udah hilang C-nya. Sampai sini C-nya udah hilang. Nguap kayak es itu. Apa es CO2 itu namanya apa? Es kering ya. Hilang dia. Udah nguap jadi 200. Ini juga sampai sini D-nya hilang. Jadi H-nya udah nggak ada D-nya, kecepatannya udah nggak ada C-nya. Masukkan T-nya 4. Jadi ini syarat-syarat ini untuk menghilangkan konstantanya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum, cirinya apa? Kecepatannya 0 ya. T-nya berapa gitu kan? Sampai berapa detik dia kecepatannya 0. Kalau udah T-nya tahu, masukkan ke rumus H, tinggi maksimumnya diperoleh. V-nya 0, V-nya 0, ini 0, T-nya sama dengan 200 per G. T-nya sekian, tingginya berapa? Masukkan ke rumus ketinggiannya. Masukkan ke sini T-nya sama dengan 200 per G.
Oke, sekian dapat. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di lantai? Di lantai berarti hah? Hanya no. Hanya nol. Kita masukkan ke sini lagi ke rumus H. Hanya nol dicari T-nya. Nah, ini pakai rumus ABC aja. Ya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini dikali saja. Tentukan persamaan kurva yang melalui ini. Jadi grafiknya melalui 1,2. Dan kemiringan garis singgungnya selalu 2 kali absisnya. 2 kali absisnya itu 2 kali X. Nah, coba kita lihat. Gampang-gampang lah ini. Nih, melalui ini nanti itu syarat menghilangkan konstantanya. Yang penting ini, kemiringan garis singgung adalah dy dx. Di setiap titik selalu sama dengan 2 kali absis ya, 2 kali x. Kalau 2 kali ordinatnya itu 2 kali y ya. Yang tegak tuh ordinat, yang ini tuh absis. Kalau koordinat itu dua-duanya x, y itu ya koordinat. Oke, dari sini pakai pemisahan variabel lagi. Yang x dengan dx, yang y dengan dy. Kemudian integralkan, kirinya menjadi ini. 2x jadi x kuadrat tambah c. Kembali kalau ada dua integral gini, konstantanya cukup di salah satu ruas. Nah, hilangkan c-nya dari sini. Saat x-nya 1, y-nya 2. Jadi y-nya 2, x-nya 1. Ketemu c-nya. Nah, kurvanya adalah ini. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Nah, ini setengah kuadrat ordinatnya. Berarti dy dx sama dengan setengah dari y kuadrat. Kuadrat ordinatnya. Kuadrat dari y-nya. Sama aja ya. Nggak usah dibuka lah. Dapatkah ini diselesaikan dengan pemisahan variabel? Nggak bisa, karena kita nggak bisa misahin ini x dan y-nya. Gitu ya. Yang ini nggak bisa. Nah, itu adalah akhir dari bab 3. Top. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu mengenai integral tentu. Nanti kalian lihat, ini belum pernah di SMA nih. Kecuali nanti rumus-rumusnya ya udah. Oke, ini ya kenapa kita belajar integral tentu, dibaca aja. Kemudian pokok-pokok bahasanya itu nanti ini pengantar menghitung luas sebuah keping gitu ya, hanya luas luas benda 2 dimensi. Kemudian akan bahas ini, ya udah nanti juga ditemui nah di belakang. Oke, kita akan mulai dulu dengan pengertian notasi sigma ya, notasi sigma. Ini tuh jalan nggak rekamannya? Coba lihat dulu. Oh, jalan. Oke. Notasi sigma ini sigma K 1 sampai N dari AK ini artinya hanya untuk menyingkat aja ya. Hanya untuk menyingkat. Artinya gini, jalankan K-nya 1, ini menjadi A1. Jalankan K-nya 2, ini jadi A2. Dijumlah. K-nya 3, A3. K-nya 4, A4. Sampai terakhir K-nya sama dengan N, itu AN. Semuanya dijumlah. Gitu ya. Di mana A1 sampai AN itu bilangan-bilangan real. Nah, dengan notasi tersebut, maka ini berapa? Tebak berapa? Hah?
1 itu ya. Bener nggak? Coba di sini AK-nya tuh sama dengan berapa? 1 ya. Di sininya AK-nya 1. Jadi waktu K-nya 1, A1 berapa? Waktu K-nya 1, A1 1. K-nya 2, A2 berapa? Hah? Ini AK ini. Waktu K-nya sama dengan 1, A1 berapa? K-nya 2, A2 berapa? 1. Karena AK-nya selalu 1. K3, A3 sama dengan 1. K sama yang terakhir K-nya sama dengan ini N. AN sama dengan 1. Di jumlah kayak gini. Jadi bukan 1. Berapa? Hmm? Nggak bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus? Nah, bisa. Jadi hasilnya berapa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. N kali kan? N suku. Sama dengan N. Begitu. Banyak merah-merahnya saya hapus. Mau disalin? Hah? Aduh, mau disalin gimana ya? Udah kehapus, balikinnya apa sih? Kontrol Z. Mana nggak mau ini kontrol Z? Pokoknya gitu. Ini adalah N ya. Karena A1-nya 1, A2-nya 1, AK-nya itu 1. Yang lain. Sigma dari C berapa? A1-nya berapa? A2? Semua A3, A4, C semua. Jadi ini berapa? CN sebanyak C, C, C di jumlah. Hilang lagi tuh, lihat bodoh ya. Nah, kemudian kalau ada konstanta kali AK, konstantanya boleh keluar, ya. Kemudian kalau jumlah boleh dipisah, kurang boleh dipisah, gitu ya. Oke, itu notasi sigma. Nah, beberapa jumlah khusus nanti kita perlukan waktu ngitung integral tentu, yaitu ini sigma K. Jadi A1-nya ya K, ya A1-nya 1, ya K-nya 1. K-nya 2, ya ini 2. K-nya 3, ini 3. Jadi ini kalian udah kenal rumusnya di SMA. Ini deret apa? Aritmatika ya. Tapi berhingga suku itu bisa ditunjukkan nilainya sekian. Buktinya banyak macam-macam caranya. Paling umum 3 ini pakai induksi matematik. Tapi saya nggak akan buktikan. Ini dipakai aja. 3 ini harus hafal kalau ujiannya close book. Ya, sigma K ini. Sigma K kuadrat berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, N kuadrat adalah ini. Sigma K pangkat 3 adalah ini. Ini enak, mirip dengan sigma K, tapi dipangkatkan 2. Nah, contohnya. Kita lihat. Nggak mau nongol dia. Contoh hitung ini. Nanti di integral tentu diperlukan. Nah, saya kalikan 1/1 ini sukunya menjadi ini. Kemudian saya pisah sendiri-sendiri. Kemudian 4 bisa keluar. Sigma I kuadrat, saya pakai yang tadi. Sigma I kuadrat ini.
Sigma K kuadrat kalau indeksnya K, kalau indeksnya I ya sigma I kuadrat gitu. Hasilnya ini ya. 4, 4. Oh ya, belum. 4-nya dikeluarkan dulu. Ini min satunya keluarkan, bukan dikeluarkan, dikedepankan. Min 3, minusnya kedepankan gitu ya. Kenapa tiganya nggak dikedepankan juga ya? Nggak tahu. Sebenarnya kedepankan ini sigma 1 gitu. Nah ini baru pakai rumus-rumus tadi. Sigma I apa? Sigma I N kali N plus 1/2. Yang ini N kali N plus 1 kali 2N plus 1/6. Tuh, saya aja apa baru sekali lihat. Kalau nginget-nginget saya lupa. Kalau ngomong apa adanya udah loncer gitu. Oke. Ya, ini tinggal disederhanakan. Ya. Nanti perlu ngitung yang gini nih, lebih rumit dari ini. Ngitung jumlahan kayak gini. Di integral tentu. Oke, kita lanjut. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Nah, sigmanya biarkan dulu. Kita lupakan dulu, nanti dipakai lagi. Nah, sekarang kita akan ngitung luas. Luas itu pada zaman kuno sebelum Archimedes lahir, Archimedes itu sekian ratus tahun sebelum Masehi. Jadi wah udahlah manusia sangat purba itu. Itu udah didefinisikan luas ya persegi panjang itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Itu udah perjanjian. Jangan tanya saya, kenapa perjanjiannya demikian? Ya ini apa moyang-moyang kita menjanjikan seperti itu. Yang lain diturunkan, ya. Jadi ada persegi panjang dulu, luasnya panjang kali lebar. Nah, kalau saya punya jajaran genjang seperti ini, gimana ngitung luasnya? Ya, saya tarik ini garis tegak lurusnya atau garis tingginya. Yang ini saya pindahkan ke sini. Jadi luas jajaran gendang dihitung sebagai luas persegi panjang dengan panjangnya M, tingginya T gitu ya. Gitu. Ntar dulu si Mama nih. Lanjut lagi. Jadi jajaran genjang tak lain dibikin persegi panjang kayak gini sama aja. Yang ini warnanya apa di situ? Biru gitu ya. Pindah ke sini yang dihitung luas persegi panjangnya yaitu alas kali tinggi lagi. Sama dengan luas jajaran genjang. Kalau punya segitiga siku-siku, ditambah ke sini segitiga siku-siku lagi. Sehingga jadi persegi panjang. Kita lihat bahwa luas segitiga yang di atas ini dengan yang di bawah sama. Luas seluruhnya persegi panjang lagi, M kali T. Berarti yang segitiganya setengahnya. Setengah dari luas persegi panjang ini atau setengah alas kali tingginya. Kalau ada segitiga bukan siku-siku, ya kita tarik ini. Dari sini tegak lurus ke bawah. Kita hitung luas yang di sebelah kiri, ini segitiga siku-siku. Dan yang di sebelah, ini yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, dijumlahkan nanti ketemunya ini juga. Ada poligon, ya kita bagi-bagi menjadi segitiga atau persegi panjang. Jadi intinya poligon gimana pun bisa kita hitung luasnya. Nah, bagaimana kalau lingkaran? Nah, mulai susah. Kalau ini melengkung, nggak bisa pakai yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Gimana caranya? Nah, ini manusia purba itu ya. Sekitar 287 sebelum Masehi. Aduh, udah tua pisan dia ya. Kalau menurut agama Buddha itu reinkarnasinya udah berapa kali itu? Mungkin dulu mah dia baik gitu ya, matematika baik. Suatu saat lahir mungkin jadi penjahat, jadi cacing ke, semut, jadi orang lagi monyet. Wah, udah berapa kali ini reinkarnasi. Nah, dia melakukannya gini.
Untuk hitung luas lingkaran. Lingkaran jari-jari satu. Dia lakukan sebagai berikut. Kan zaman kuno itu nggak terlalu sibuk orang. Jadi dia melakukan ini. Sambil nongkrong-nongkrong kali. Ini lingkaran jari-jari satu. Dia bikin ini. Di dalamnya persegi. Di dalamnya yang beraturan. Gitu ya. Persegi ini gampang dihitungnya. Ini kan satu. Ini satu. Jadi luas satu buah segitiga ini setengah kali satu kali satu. Kalikan 4. Setengah kali ini setengah kali 1 kali 1. Itu luas satu segitiga. Ada 4. 4 kali setengah kali 1 kali 1. Jadi kalau ini sisinya 4 seperti ini, luasnya 2. Gampang ditentukan. Kemudian dia lakukan jadi segi 8. Masih gampang, poligon tuh bisa dihitung. Gampang, ininya 1, ininya 1, gampang lah poligon. Enggak saya detailkan. Kalau dihitung luas yang krem ini, dapatnya sekian. Ya, ada yang nanya, oh enggak, suara setan kali yang manggil. Kemudian, dia bikin jadi ini segi 8, segi 16. Dihitung sama dia luasnya. 1 biji kalikan 16 buah. Nah, segitu. Jadikan N-nya 32. Tujuannya apa? Lama-lama si poligon menghampiri luas lingkaran gitu ya. N-nya 32 dihitung. Selama poligon, ngitungnya gampang. Ini kalau dilihat sama mikroskop elektron, masih ada kosong-kosongnya. Oh, nggak kelihatan di sini. Ya, ini mikroskopnya nggak elektron. Ini Adobe PDF. Sebenarnya nggak sama dengan lingkaran kan? Perbanyak lagi 256 sampai gambarnya di sini nggak kelihatan. Transparan. Dapat luasnya. Gedein lagi 1024 sekarang dikali 4 malah. Ada di sini kan. Sudah nggak kelihatan di kanan sekali. Tapi luasnya tetap bisa dihitung. Rajinnya si Archimedes ya. Bayangin 1024 ya. Satu itunya berapa gitu kali 1024. Dapat segini. Sekarang gini. N-nya berapapun, poligonnya berapapun sisinya, luas poligon itu pasti lebih kecil dari luas lingkaran, betul? Mau N-nya berapapun, pasti lebih kecil dari luas lingkaran. Review dulu sedikit. Sebelum melanjutkan. Kalau saya punya fx kecil gx, limit x menuju berapapun, limitnya ada ini ya. Hubungannya apa? Ini, betul? Salah, boleh sama dengan ya. Rasanya udah saya lihatkan di kuliah. Meskipun f kecil g, limitnya bisa sama. Ya, kita akan pakai di sini. Luas poligon PN lebih kecil luas lingkaran. Kalau luas lingkaran kan konstanta ya. Kalau luas poligonnya berubah dengan berubahnya n. Kalau n-nya dirubah, luas poligonnya berubah. Tapi luas lingkarannya konstanta. Nah, saya limitkan n mendekati tak hingga dari luas poligon ini. Jadi seolah n-nya dibanyakin pisan menuju tak hingga. Yang kanan juga sebenarnya dilimitkan. Tapi kalau yang kanan dilimitkan, ya konstanta, limitnya tetap aja. Gitu ya, jadi nggak ditulis limit. Jadi seharusnya si ini juga sama. Di sini limit n menuju tak hingga. Tapi itu nggak perlu karena dia konstanta. Luas lingkarannya segitu-gitunya nggak diubah-ubah. Oke. Nah, luas poligon ini kalau dihitung, ya, kita nggak akan lakukan hitungan detailnya di sini.
itu akan menuju sebuah bilangan pi. Tuh ya. Ini lihat, makin lama makin mendekati pi dia bilangannya. Oke, ini simpan dulu. Simpan dulu di mana? Supaya nggak hilang, kita simpan dulu. Oke. Oh ya, ini kalian bisa menunjukkan nih kalau mau ngitung luasnya sama dengan pi. Simpan dulu di sini. Kita simpan dulu luas lingkaran itu lebih besar sama dengan pi. Ini lingkarannya jari-jari satu ya. Lanjut lagi sekarang ke slide-nya. Kemudian si Archimedes melakukan lagi hal ini. Karena dia banyak waktu kan liburan. Mana nggak ada. Diklik nggak muncul. Lah. Oh, linknya salah. Manggil yang sama. Ini harus diperbaiki. Saya panggil manual ya. Ini linknya ini salah nih. Karena copy paste dari yang atas. Jadi saya harus buka manual. Ada di mana itu ya? Ada di mana dia? Ada di demo teori. Kemudian apa ya? Luas lingkaran gitu. Oh, lihat nama file ini pasti mirip-mirip. Ini nama filenya K15T01. 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 Mana? Hah? 5T. Nggak ada. Nah, ini 02 pasti yang kedua ini. Archimedes kemudian melakukan lagi sebagai berikut. Dia bikin sekarang persegi panjangnya yang melingkupi lingkarannya. N-nya 4, luas yang warna apa ini? Yang warna pink itu bisa dihitung. Kemudian dibikin segi 8 yang melingkupi lingkaran. Dan beraturan segi 8-nya. Dihitung luas segini. Bikin segi 16 luasnya segini. Bisa dihitung ya, yang poligon tuh gampang hitungnya. 32 luas segini. 256 luas segini. N-nya 1024 segini. Kita lihat luas poligonnya. Poligonnya sekarang namanya TN ya. Kalau tadi PN, sekarang TN. Luas TN selalu lebih besar dari luas lingkaran, betul? Luas poligon TN selalu lebih besar dari luas lingkaran. Saya limitkan. Dan ini bisa dihitung, yang poligon nggak terlalu susah. Ini akan dapat nilainya pi lagi. Nah, saya ambil lagi ini untuk dibanding dengan yang tadi. Tadi kita punya ini. Nah, jadi luas lingkarannya berapa? Luas lingkaran lebih besar sama dengan pi, lebih kecil sama dengan pi. Haruslah sama dengan pi, betul? Berarti ini haruslah persis sama dengan pi. Lingkaran jari-jari satu ini. Begitulah si Archimedes menghitung luas lingkaran. Apa kita mau melakukan itu? Cilaka, ujian satu soal juga bisa nggak selesai. Saking panjangnya nanti ngitung. Nah, untuk itu maka idenya aja yang disalin untuk memunculkan konsep integral. Oke, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kita nggak akan meniru Archimedes membuat poligon, tapi kita akan pakai persegi panjang aja. Persegi panjang, nggak segi n itu susah. Coba perhatikan sebuah daerah yang dibatasi oleh y sama x kuadrat tambah 1. Bisa gambarnya? Lupa. Kalau lupa gambar dulu pakai GeoGebra. X kuadrat tambah 1, tapi kalau nggak bisa langsung mah mendingan ngulang aja tahun depan.
Kalau tahun depan juga masih nggak bisa, mendingan jadi penjahit. Nggak mau keluar GeoGebra-nya. Ya udah aja. Langsung di sini gambar sama saya. Ini Y sama X kuadrat tambah 1. Lu keluar sekarang. Saya gambar. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Berguna nih kalau ujiannya online kan. Kuisnya online. Tuh enak kan. Kemudian kita lihat lagi. Apa? X3 dan sumbu X. X3 dan sumbu X. Bikin di sini. X sama dengan 3. Nah, gitu. Motongnya di mana nggak kelihatan, kita geser. Dan sumbu X. Oh, berarti ke sini atau harusnya. Dan sumbu Y juga ya. Oke. Rada kurang. Oh, X1 belum saya gambar. Sorry, tadi. Ini X sama dengan 1. X sama dengan 1. Oh ya, jadi tertutup daerahnya. Grafik Y sama X kuadrat tambah 1. X sama dengan 3. X sama dengan 1. Dan sumbu X. Jadi daerah di sini. Ya? Gimana ya supaya pengen diarsir? Bisa di GeoGebra gini. Apa? Integral. Gitu ya. Ini. Gini. Fungsinya fx. Itu kan fx ya, ini yang atasnya namanya fx. Dari 1 sampai 3 gitu kalau nggak salah. Tuh kan diarsir sama dia tuh. Nah, ini F sesuai nama fungsinya di sini. Sebaiknya tadi saya nulisnya jangan Y, langsung aja fx sama ini. Nah, ini. Lihat, GeoGebra aja udah keluar langsung hasilnya. Kita mau ngitung sekarang dengan cara yang susah payah. Sebentar. Mana? Kok nggak mau keluar? Kok? Kenapa nggak mau? Ini GeoGebra-nya ganggu. Oke. Kemana? PDF-nya. Ampun. Sebentar. Lah, ini kenapa kayak gini? Muncul lagi. Mana tadi? Bentar, tanggung ini. Nah, idenya gini. Daerahnya ini tadi ya, antara 1 sampai 3. Saya bikin skalanya beda, sumbu X dengan sumbu Y. Supaya gambarnya nggak tinggi kayak yang di GeoGebra. Kita mau ngitung luas ini, yang warna krem ini. Nah, berbeda dengan Archimedes yang menggunakan poligon, kita akan menghampiri luas tersebut dengan persegi panjang. Jadi ini, seperti ini. Interval 1, 3, saya bagi-bagi menjadi sebanyak N bagian. Kemudian dibikin ini persegi panjang kuning. Jadi luas yang krem, saya hampiri dulu dengan yang kuning. Tuh ya. Tanggung, lanjut lagi. Nah, berdasarkan cara menghampirinya, dikenal cara bikin persegi panjang kuningnya, itu dikenal ini ada 3 macam. Jumlah riman kiri, jumlah riman kanan, sama jumlah riman pusat atau tengah. Yang ungu ini adalah menyatakan perbedaan nilai antara luas yang krem dengan luas yang kuning. Jadi kelebihan atau kekurangannya sebanyak yang ungu. Oke?
Coba kita lihat dulu jumlah Riemann kiri. Prinsipnya gini. Interval 1,3 ini saya bagi hanya satu bagian. Kemudian di ujung kirinya saya hitung nilai fungsinya. Ini sekian, bikinlah persegi panjang. Tuh, persegi panjang ditentukan ujung kiri. Oh, jelek sekali ya. Yang di bawah biru, yang ini, yang krem ini, dihampiri dengan yang kuning. Galatnya aja besar sekali ini yang putih. Tapi diperhalus, sekarang intervalnya 2. Jadi ini dibikin satu interval, ini satu interval lagi. Di setiap interval ini, kita hitung nilai fungsinya berdasarkan ujung kirinya. Interval yang pertama, ujung kirinya sekian, bikin persegi panjang. Interval kedua, ujung kirinya bikin nilai fungsinya, bikin persegi panjang. Nah, hampirannya udah lebih bagus ketimbang yang ini. Galatnya ini yang putih ini. Ini galatnya yang putih ini dan yang ini. Galat itu perbedaan dengan yang sebenarnya dengan yang hampiran ya. Kemudian diperhalus lagi jadi 4 subinterval. Di setiap subinterval pakai ujung kirinya untuk menentukan tinggi persegi panjangnya. Makin bagus hampirannya. Tambah lagi. Makin bagus hampirannya terhadap luas di bawah kurva biru. N-nya diperbesar terus. Cara ini lebih mudah daripada Archimedes. Kita nggak bikin poligon. Selalu ngitungnya luas persegi panjang aja. Dan ini nanti akan kita hitung. Terus gitu. N-nya makin banyak. Hampiran luasnya makin bagus. Gitu ya. Ini betul-betul dihitung nih sama saya nih angkanya. Tak 64. Hampirnya nih. 1000. Tapi masih ada celahnya ya. Tetap gimana pun masih ada celahnya. Kalau dilihat mikroskop elektron, celahnya masih gede. Gitu. Supaya nggak ada celahnya gimana? Bikinlah persegi panjangnya ini, intervalnya dibagi tak hingga buah banyaknya. Gimana ngebagi tak hingga buah banyaknya? Ya sampai mati kita ngitung. Sampai mati belum sampai tak hingga buah. Setannya itu terus. Udah jadi setan juga. Gitu ya. Nanti kita akan hitung. Kalau ini N-nya ini menuju tak hingga pembagiannya. Bentar, dikit lagi. Oke, itu namanya left Riemann sum. Nah, kalau udah tahu ini, yang ini kalian udah bisa nebak. Right Riemann sum itu saat satu interval, persegi panjangnya ditentukan nilai di kanannya. Ini. Tak. Dibagi 2 interval, masing-masing ditentukan oleh kanannya. Persegi panjangnya. 4 interval, setiap subinterval ditentukan tingginya oleh ujung kanannya. Dan seterusnya. Ini juga menghampiri. Makin banyak N-nya, makin dekat luas persegi panjang ini dengan luas di bawah kurva yang biru. Ya. Nah, ini right Riemann sum. Terakhir, kalau center berarti penentu tingginya itu tengah-tengahnya. Ini, satu interval, ambil tengahnya tingginya sekian. Bikin persegi panjang. Dibagi 2 interval, ambil tengahnya nanti di sini. Ini, 2 interval. Yang ini ambil tengahnya, hitung nilai fungsinya. Untuk menentukan tinggi persegi panjangnya. Sama ini juga gini ya. Mana yang paling bagus? Ternyata nanti tiga-tiganya sama bagusnya. Kalau N-nya menuju tak hingga. Oke, itu adalah ide integral tentu ya. Jadi nanti berikutnya kita akan betul-betul ngitung luas yang kuning ini. Panjang hitungannya. Dan kalau dihitung sekarang kalian udah terlalu jenuh. Jadi kita udahan dulu.